Assalamualaikum, selamat siang. Halo, hai semuanya. Balik lagi sama Noni. Hari ini kita mau ngobrolin tentang kurikulum vitae. Teman-teman juga sudah pernah membuat kurikulum vitae. Tapi kali ini kurikulum vitae yang akan saya bahas adalah kurikulum vitae untuk keperluan akademik, yaitu untuk ngelamar ke kampus atau ngelamar ke beasiswa. Informasi terkait CV ini saya ambil dari websitenya University of Oxford dan juga beberapa bimbingan yang pernah saya ikuti dari beasiswa ataupun dari kampus-kampus. Kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari kurikulum vitae. Kurikulum vitae adalah sebuah dokumen yang menjelaskan secara ringkas mengenai siapa diri kita, pengalaman yang telah kita lakukan, relevansi pengalaman terhadap sesuatu yang sedang kita lamar. Kalau misalkan teman-teman mau ngelamar ke kampus tujuan, biasanya kita sudah tahu nih kita mau ngelamar ke jurusan apa. Contoh, saya akan mengelamar ke jurusan Human Resource Development. Berarti CV yang saya tulis adalah CV mengenai pengalaman saya terkait human resource. Sebenarnya, untuk jenis-jenis kurikulum vitae atau CV punya berbagai macam. Tapi untuk yang lebih populernya atau yang lebih kita kenal, kalau untuk ke kampus Inggris, waktu itu saya buat CV yang bentuknya atau format Europass yang seperti ini. Format Europass ini untuk isinya sebenarnya sama terkait dengan pengalaman akademik kita. Kemudian yang kedua adalah format ATS yang seperti ini. Format ATS dia lebih panjang ya kelihatannya. Konsepnya atau formatnya itu berbeda dengan formatnya Europass. Sebelum membuat CV, ada baiknya kita lakukan step 0. Step awal sebelum kita mulai menulis atau mengetik CV kita. Yang pertama, kita harus lihat skill atau kompetensi yang sedang dicari dalam suatu pekerjaan atau kampus. Oke, kita akan ngomongin kampus ya. Berarti kita akan melihat seperti apa sih kandidat yang diinginkan oleh kampus. Nah, maka dari situ kita bisa menulis secara rinci apa-apa saja yang mereka inginkan atau keterampilan apa yang mereka cari dari calon murid mereka. Apakah mereka menekankan pada suatu keterampilan tertentu atau suatu pengalaman kerja tertentu yang melibatkan teamwork atau individual? Maka di dalam CV itu nanti kita akan menulisnya. Jadi kita harus membuat catatan sebelum menulis CV. Setelah kita tahu nih apa aja yang diinginkan oleh lembaga atau bidang yang sedang kita lamar ini, maka kita sudah bisa mulai menulis CV. Kita mulai dari personal information. Personal information ini adalah tentang informasi diri kita yang terdiri dari nama lengkap kita, kemudian alamat kita, nomor telepon, email. Next, kemudian adalah CV summary. CV summary ini adalah personal information yang menjelaskan tentang diri kita dalam bentuk kalimat ya. Nah, ada beberapa saran nih dari saya untuk menulis CV summary. Jadi CV summary ini ditulis dalam sebuah kalimat yang dimana kalimat ini bertuliskan tentang pengalaman dan juga kualitas kita yang kita highlight sebagai suatu pencapaian kita. CV summary ini jangan klise ya, misalkan saya seorang yang rajin dan mampu bekerja sama. Hanya di situ, tapi kita harus menuliskan pencapaian kita apa. Saya memimpin sebuah grup kerja berjumlah 50 orang dan saya memegang di bidang X misalnya. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan saya berpengalaman selama 2 tahun memimpin suatu tim kerja di bidang X. Nah, hal itu menjadi
hal yang menarik apabila nanti dibaca oleh pihak luar. Jadi tulislah CV summary dengan pengalaman dan kualitas kita yang kita highlight. Kemudian yang selanjutnya adalah education atau pendidikan kita. Tulis program kita dan juga jangan lupa tulis judul tesis kita. Kemudian bisa juga ditulis IPK terakhir. Selain itu, ada award dan funding yang dimana ini terkait dengan penghargaan atau misalkan ada beasiswa yang pernah kita terima. Tulis saja funding atau beasiswa yang pernah diterima itu bernama apa, kemudian tahun berapa teman-teman mendapatkan beasiswa itu. Selanjutnya adalah pengalaman kerja, pengalaman riset, dan pengalaman mengajar. Kalau misalkan teman-teman pernah punya pengalaman mengajar, berarti tampilkan topik apa sih yang teman-teman ajarkan pada saat itu, dan juga informasi tentang keterangan waktunya. Dan juga jangan lupa ketika menulis pengalaman riset atau pengalaman mengajar ini, teman-teman juga bisa tulis nih, waktu teman-teman mengajar, teman-teman itu menghandle berapa orang pada saat itu. Jadi bisa tulis, saya menghandle 50 orang, saya menghandle 10 orang, dan saya mengajar topik A, B, C. Itu lebih konkret dan lebih terlihat. Kemudian adalah relevant training. Relevant training ini adalah pelatihan apa yang pernah teman-teman ikuti, dan hal ini harus berkaitan dengan jurusan atau bidang yang sedang teman-teman lamar ya. Jadi tidak semua pelatihan yang kita ikuti itu semua ditulis dalam CV, tapi yang relevan saja terkait dengan bidang yang sedang teman-teman lamar. Relevant training ini bisa berupa academic training, pelatihan yang ada di kampus dahulu, atau juga pelatihan di luar kampus. Nah, hal yang paling menarik nih untuk di Inggris adalah professional membership. Jadi hal ini tuh sama ketika saya waktu itu daftar di Manchester University. Jadi mereka meminta data, kita tuh pernah nggak sih menjadi anggota di lembaga tertentu secara profesional. Kalau misalnya pernah, maka mereka meminta bukti. Apa buktinya dan di bidang mana Anda menjadi member. Nah, ketika teman-teman mengisi tentang professional membership ini, jangan lupa tuliskan nama lembaganya, kemudian bulan dan tahun ketika teman-teman bergabung, atau kalau misalnya masih ongoing, teman-teman bisa tulis bahwa teman-teman juga masih ongoing atau masih menjalankan kegiatan menjadi member di sana. Selain itu, kita juga bisa menulis skill atau interest. Nah, biasanya skill atau interest ini adalah bagian dari hal yang joyfulnya ya, ketika membuat CV. CV tidak melulu tentang hal-hal yang kaku, tapi teman-teman juga bisa menulis bagian interest atau ketertarikan teman-teman dalam suatu hal. Ada contoh yang menarik nih tentang skills or interest ini. Jadi ada seorang yang dia hobi bersepeda. Nah, dia tuliskan dia hobi cycling. Kemudian kegiatan cycling apa yang pernah dia ikuti. Jadi dia tuh mengikuti perlombaan-perlombaan cycling dan juga dia menuliskan tahunnya. Terus selanjutnya adalah publikasi. Nah, publikasi ini kaitannya dengan buku atau jurnal yang pernah kita tulis dan dipublikasikan ke luar atau ke khalayak ya. Terus, ini hal yang gak kalah pentingnya adalah menulis referensi. Kalau di akademik, biasanya referensi ini sangat dibutuhkan. Jadi tuliskan nama seseorang yang bisa menjadi referensi dari diri kita. Contoh nih, waktu melamar sebuah beasiswa, kita biasanya dimintakan referensi atau surat rekomendasi. Nah, hal ini sama. Jadi kalau di CV, teman-teman bisa menulis nama dan gelar dari seorang referensi itu, dan juga lembaga, kemudian nomor telepon, dan alamat email. Nah, tapi yang paling penting, sebelum menuliskan nama preferensi, jangan lupa untuk izin terlebih dahulu ya. Jadi, kita sampaikan bahwa kita akan menulis nama beliau di dalam CV kita.
dan juga intinya bahwa untuk menulis nama referensi perlu adanya izin dulu dari yang bersangkutan. Nah, yang terakhir dari konsep CV yang akan kita tulis adalah bahasa. Kalau teman-teman punya kemampuan bahasa yang lebih dari satu di luar bahasa ibu, maka teman-teman bisa menuliskan bahasa yang dikuasai ditambah dengan grade yang dimiliki. Contoh, kalau saya punya kemampuan bahasa Inggris, maka saya bisa nulis nih, kemampuan bahasa Inggris saya grade-nya adalah B2 misalnya. Atau saya juga bisa nulis skor IELTS saya di CV tersebut. Oke, akhir dari membuat CV ini adalah setelah kita mengumpulkan data-data dan menulis dalam sebuah CV. Yuk, terakhir kita baca dalam genggaman, kita lihat dari atas sampai bawah. Apakah CV kita ini mudah dibaca oleh orang lain? Jangan sampai tulisannya terlalu kecil atau jenis hurufnya itu sulit untuk dibaca. Maka pilihlah jenis tulisan dan ukuran huruf yang standar. Di samping itu, dalam menuliskan sebuah pengalaman kerja yang kita mempunyai beberapa pengalaman kerja di tahun yang berbeda, maka tulislah pengalaman kerja dari awal sampai dengan yang terbaru. Jadi yang paling bawah adalah pengalaman kerja yang paling awal. Kemudian yang paling atas adalah pengalaman kerja yang terbaru atau yang sedang teman-teman kerjakan. Yang paling penting dalam membuat CV yang berbahasa Inggris adalah cek spelling, cek grammar, dan juga jangan sampai ada typo ya teman-teman. Sebenarnya berapa halaman sih yang dibutuhin CV? Kalau untuk CV akademik, kita buat semaksimal 2 halaman saja, jangan terlalu banyak. Dan kata-kata yang digunakan adalah kata-kata aktif. Gunakan kata atau kalimat yang singkat, padat, dan langsung to the point pada apa yang ingin kita sampaikan. Dan yang terakhir, jangan lupa proofread pada orang lain. Ya, mungkin orang lain bisa membaca atau melihat lebih jeli lagi terkait dengan tulisan kita yang mungkin masih ada typo, ada grammar yang salah, atau spelling yang juga masih salah. Nah, itu aja untuk sharing terkait dengan kurikulum vitae yang ya mungkin kita tuh membuat kurikulum vitae masih belajar dan juga masih mengembangkan apa sih yang ingin kita tulis dalam kurikulum vitae kita. Karena kurikulum vitae itu adalah sebenarnya menggambarkan tentang diri kita selama kita hidup. Terima kasih udah nonton. Keep studying, dan sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.